Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dua kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara menginstal atau memasang AngularJS 2 di komputer teman-teman untuk belajar, untuk proses belajar. Di sini pertama kita perlu tool yang kita perluin untuk belajar course AngularJS 2 kali ini. Pertama kita perlu install Git Bash. Nanti saya akan lihatin. Pertama kita perlu install Git Bash. Terus kedua kita perlu install Node.js-nya sendiri. Karena untuk proses komennya kita pakai dari si npm-nya Node.js. Terus yang ketiga kita perlu install editor atau IDE, terserah teman-teman. Kalau teman-teman memakai editor, saya saranin pakai Visual Studio Code. Jadi kalau Visual Studio Code dia udah support TypeScript. Atau teman-teman jika lebih suka IDE, teman-teman bisa pakai WebStorm, cuma ini berbayar. Terus yang kelima, teman-teman bisa install ini udah disebutin. Oke, cukup 4 aja toolnya. Terus untuk cara installnya sendiri, teman-teman nanti kita praktekin yang ada di dokumentasi. Dia ada terangin cara installnya, nanti kita buka aja. Oke, pertama kita install Git Bash. Di sini saya akan lihatin aja karena saya sudah install Git Bash. Ini. Terus kita perlu Node.js editor. Node.js ini, terus kita perlu install editor, misalnya Visual Studio Code. Nah, jadi teman-teman perlu install 3 ini minimal. Pertama Git Bash, teman-teman download aja, terserah OS-nya pilih yang mana. Terus kita juga perlu install Node.js-nya. Untuk cara install Node.js-nya tinggal di next aja untuk Windows. Misalnya teman-teman pakai Windows 64 bit ya teman-teman pilih yang 64 bit, atau kalau teman-teman pakai yang 32 bit ya teman-teman pilih yang 32 bit. Nah, tinggal di next aja bawahnya. Terus teman-teman perlu install ini, download Visual Studio. Jika memang mau pakai Visual Studio sebenarnya bisa pakai banyak ini editor, ada Sublime, ada Notepad. Cuma kalau yang Visual Studio Code ini nggak usah banyak settingan, jadi dia udah otomatis support ke TypeScript. Jadi untuk proses kompilasinya sendiri dia udah otomatis nantinya saat kita sudah install. Saya anggap teman-teman sini sudah melakukan instalasi karena nggak saya praktekin karena saya sudah melakukan install. Di sini untuk cek apakah teman-teman sudah berhasil install Node.js apa belum, teman-teman di sini buka Git Bash di komputer teman-teman, terus teman-teman ketik npm min v, jadi kita cek versinya. Nah, di komputer saya Git Bash-nya Node.js sudah terinstall versi 3.10.3. Berarti Node.js di komputer, kalau teman-teman sudah berhasil keluar output npm min v terus keluar hasilnya, berarti teman-teman sudah sukses menginstal. Terus kita tinggal install AngularJS Angular 2-nya. Kita buka dokumentasi resminya aja. Kita klik Get Start. Nah, di sini ada cara installnya. Kita di sini ini katanya hanya perlu 5 menit. Ya, kita praktekin aja apa yang ada di sini. Kita praktekin ini. Mulai dari sini. Kita buka editornya. Kalau saya di sini pakai WebStorm, teman-teman jika pakai sama, intinya prosesnya sama persis. Cuma kalau WebStorm lebih jelas, menurut saya lebih jelas untuk proses pembelajaran karena dia gampang untuk di zoom-zoomnya. Terus saya juga lebih terbiasa pakai mesinnya WebStorm ini. Saya akan klik New Project. Saya pilih MPT Project. Saya akan pasang di sini.
Ini untuk proses nyimpennya di mana cara teman-teman. Sorry. Saya akan pasang di sini coding bareng AngularJS 2. Saya akan klik project di sini. New folder course AngularJS 2 fundamental. Klik oke. Saya akan pasang di sini. Klik. Ini project saya masih kosong. Tinggal kita praktekin apa yang ada di dokumentasi. Ini masih kosong ya teman-teman. Di sini dikatakan kita perlu create folder project. Nah, kita sudah create folder project ini, namanya AngularJS 2 fundamental. Terus di sini kita perlu add packet definition konfigurasi. Nah, kita perlu add packet konfigurasi. Nah, ini yang perlu kita add file-filenya. Pertama kita perlu add file packet.json, tsconfig.json. Kita praktekin semua aja. Kita klik ininya aja, copy. Terus saya sini klik file. Nah, kita paste aja. Terus untuk packet.json, kita copy isinya. Oke, kita save. Terus kita perlu add file lagi namanya tsconfig.json. Biar lebih cepat aja, copy paste aja. Oke. Terus kita copy isinya. Oke. Terus kita perlu bikin file typing.json. Typings ini beda ya. Ini typing config, ini typings. Oke. Typings kita copy. Oke. Terus satu lagi system config.js kita copy. Terus kita copy isinya. Oke, sudah selesai untuk proses add file-nya. Add packet sudah selesai, terus kita tinggal install paketnya. Jadi untuk install paketnya, dia pakai npm install. Jadi tadi teman-teman bikin projectnya di mana, dibuka aja project foldernya. Saya kalikan installnya di sini. Jadi di sini kalau teman-teman sudah install Git Bash, teman-teman di sini bisa klik kanan, terus Git Bash here. Jadi Git Bash di sini klik aja. Nah, ini udah otomatis diarahin ke folder instalasi AngularJS kita yang untuk belajar. Terus kita tinggal ketik npm install. Kita ketik aja npm install. Untuk install sendiri teman-teman di sini butuh internet. Jadi teman-teman wajib harus ada internet untuk belajar AngularJS 2 kali ini. Kita tunggu aja. Nanti saya akan skip kalau misalkan ini memang lama. Nah, jika sudah selesai install, ya akan tulis seperti ini. Kalau seperti ini berarti kita sudah sukses install. Oke, Angular sudah diinstal. Terus kita ikuti petunjuk lainnya dulu. Jika typing call not show in install, nanti. Terus kita tes. Jadi kita tes jalanin dulu di sini. npm start. Kita coba jalan scriptnya pakai npm start. Nanti saya akan terangin konfigurasinya, foldernya. Nah, kalau teman-teman tadi ketik npm start terus keluar seperti ini, otomatis dia akan buka
browser terus keluar localhost titik 3000. Ini berarti teman-teman sudah artinya teman-teman sudah selesai menginstal AngularJS 2 nya. Di sini di folder instalasinya saya akan terangin. Tadi kan kita hanya bikin folder bikin file ini 4i 1 2 3 4 packet.json, system.json, tsconfig, typing.config, typing.json, hanya 4 ini. Terus kita lakukan perintah npm install karena kita sudah bikin konfigurasi di sini. Jadi kita ketik npm install, dia akan install Node Module. Jadi Node Module ini kayak packet manager kalau di PHP, dan kayak Maven kayak yang kalau di Java. Jadi seperti itu. Jadi Node Module itu isinya banyak sekali dependensi yang kita perluin. Kalau Node.js, kalau kita pakai Node Module ini kita install, dia otomatis install semua. Beda dengan Java dengan PHP yang kita perluin. Tapi makanya tadi lama karena proses ini install semua dependensi yang ada di Node Module. Jadi seperti itu. Terus ketika kita perintah tadi, kita juga, nanti di sini juga akan tergenerate folder typing namanya ini. Ketika sudah selesai npm install, kita ketik perintah npm start ini, npm start. Nah, nanti dia akan otomatis melakukan konfigurasi dan dia akan buka port 3000 untuk Angular kita. Jadi nanti kita akan belajar di sini di port 3000 localhost ini. Kenapa bisa seperti itu? Di sini saya akan terangin yang menurut saya penting. Jadi yang kita perluin sebenarnya dependency. Pertama kita buka packet.json ya. Jadi dependency yang kita perluin hanya seperti ini. Seharusnya kita hanya perlu beberapa aja, cuma yang diinstalin ada banyak. Sebenarnya kita hanya perlu berapa tuh, satu hitung aja teman-teman, pokoknya sedikit. Sini kita perlu dependency Angular, terus core, hanya ini. Nah, ini dependency untuk Angular kita. Terus ini dependency yang pertama ada currently, ini yang let server. Jadi yang kenapa kita bisa kebuka otomatis localhost karena kita pakai let server. Jadi ada semacam web server kecil untuk proses belajar kita. Di sini sudah dibikin let servernya, versinya jadi versi 2.2. Untuk test scriptnya versi sekian. Jadi ini perintah tadi yang npm start di sini nih semua sudah dikonfigurasi di packet.json. Jadi ketika kita perintah npm start atau start ini, jadi akan jalanin script tsc configuration ini run .2w ini watch. Jadi nanti setiap ada perubahan pas kita coding, dia si browser otomatis nge-refresh sendiri tanpa kita harus nge-refresh manual. Jadi setiap kita coding ada perubahan, ada apapun, si browser otomatis dia akan refresh sendiri. Hebatnya di sini pakai let server ini. Jadi setiap ada perubahan di watch sama dia, diliatin, di watch terus di refreshin sama dia. Jadi seperti itu prosesnya untuk npm start sendiri ini. Jadi menjalankan si let servernya, makanya dia buka port 3000 di localhost. Apalagi ya, system.json nanti kita akan terangin di video selanjutnya yang ini. Jadi untuk kenapa bisa tergenerate folder Node.js ini, karena kita melakukan konfigurasi di packet.json ini. Jadi seperti itu. Oke, cukup sudah untuk video kedua tentang instalasi. Terima kasih, bantu share ke yang lain video ini agar manfaatnya bisa lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.